Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari. Dan di video kali ini saya akan bahas tips jika Anda terjun di dunia konten yang berhubungan dengan pedesaan. Nah, kira-kira apa aja yang harus dilakukan dan apa aja yang harus kamu persiapkan jika kamu pengen bergerak di bidang YouTube? Kontennya adalah konten nice pedesaan. Kalau penasaran dengan apa aja yang harus disiapkan, so tetap simak videonya sampai habis. Di vlogin aja. Baik gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang tanya di dalam sosial media saya, di Messenger Facebook, ada juga yang di Instagram, ada juga yang langsung melalui email. Bagaimana Bang kalau konten pedesaan itu yang harus dilakukan dan kira-kira apakah ada cara-cara khusus jika pengen melakukan konten yang berhubungan dengan pedesaan? Oke, dan sekarang langsung aja kita bahas apa aja yang harus dilakukan oleh kamu dan apa aja yang harus dipersiapkan. Oke guys, jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah spesifik. Jadi untuk konten pedesaan ini harusnya kamu lebih spesifik untuk membahas tentang satu bidang dulu. Dalam artian gini, kamu membahas tentang bagaimana kehidupan di desa, bagaimana karakter orang desa itu kehidupannya, tentang sosialisasinya atau sosial bertetangga atau cara hidup mereka. Itu harus kamu tampilkan lebih spesifik. Nggak melulu loh kalau di desa itu dengan yang berhubungan dengan pemandangan. Nggak melulu tentang itu. Tapi konten pedesaan itu juga bisa menampilkan kearifan lokal, budayanya, cara berpakaian, cara bertahan hidup. Itu sangat penting sekali dan itu sangat membuat orang kota itu pengen tahu bagaimana cara orang desa hidup. Nah, hal yang lebih spesifik itu bisa dikategorikan dengan yang namanya finance atau finansial. Seumpama nih, kalau kita hidup di desa dengan uang 5.000, kita masih bisa hidup dan bisa makan. Tapi kalau di kota, bisa, tapi kan makannya cuma berapa kali. Atau kamu betah di kota cuma makan pakai garam. Tapi kalau di desa masih banyak caranya. Dengan memetik daun-daunan yang ada di kebun, ya kan, memanfaatkan lingkungan sekitar dengan memancing, menangkap belut, dan lain sebagainya. Banyak. Jadi kalau kamu pengen menampilkan konten tentang pedesaan, harusnya kamu mengkerucutkan atau bener-bener lebih spesifik membahas tentang apa dulu. Dan itu bisa menjadi part-part di videomu. Jadi kali ini kamu membahas tentang bertahan hidup di desa. Terus besok kamu membahas tentang makanan apa aja yang ada di desa. Yang ketiga, bagaimana bersosial atau bertetangga di desa. Pasti sangat beda dengan yang ada di kota. Makanya, nggak perlu tentang pemandangan yang bagus, tapi itu wajib. Tapi kan ada kamarnya sendiri-sendiri. Bagaimana kamu mengkonsepkan itu harus berdasarkan plot-plot sendirilah. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi jangan terlalu belandang ke sana kemari dengan pemandangan ini dengan apa dan apa. Itu nanti penonton nggak akan tahu alur cerita YouTube-mu tuh akan dibawa dari mana dan membahas tentang spesifik apa. Meskipun mereka tahu kalau kamu itu membahas tentang konten pedesaan. Tapi kan lebih indah lagi kalau kamu bisa memplot-plotkan itu. Sehingga penonton itu tahu dan alurnya itu jelas. Seperti halnya kamu itu membuat sebuah film dari A sampai Z, itu penonton paham. Oh, kalau bertahan hidup di desa itu seperti ini. Oh, kalau nggak punya uang di desa itu seperti ini. Jadi, monggo kalian coba. Kebetulan untuk teman-teman yang kali ini terjun di dunia YouTube dan membahas tentang nice video pedesaan, mungkin cara-cara tadi bisa kamu pakai. Dan ini ada contoh, ini sebenarnya adalah video lama saya yang waktu saya masih botak. Tapi
coba untuk membuat referensi. Mungkin kalian bakalan lebih bisa, lebih bagus malahan untuk membuat video seperti itu. Tapi ya karena ini cuma contoh, ya mungkin bisa menjadi referensi lah bagaimana kamu membuat konten pedesaan tapi sesuai dengan rulesnya, sesuai dengan kamarnya atau sudah diplot-plotkan. Dan semoga kamu tetap bersemangat, tetap mulai dari hal yang kecil, karena hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Saya Anwari pamit, terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan simak video contohnya sampai habis, semoga kamu paham dengan apa yang saya contohkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Lumayan. Oh, nek sedinten ping pinten to, Pak? Sedinten ping kalih. Oh, ping kalih. Oh. Oh, ngoten niku. Nek niku jenengan didamel gendhis piyambak napa pripun, Pak? Oh, dadi di gramani nggih. Anu. Kentel niku. Nggih, antos kentel niku. Terus cetane ngagem napa, Pak? Nggih meto bathok niku. Oh, bathok. Oh. Nggih, niki serba-serbi nggih nganu. Kajenge nggih meto kajeng ngeten iki nggih. Papae nggih damel kajeng nggih. Nah, nggih. Kelapa niku bermanfaatnya banyak nggih, Pak nggih. Niku damel mangke nek ampun rada tuwa nika wantine ajeng dititis nika nggih di parutke klapa ngoten. Oh, ngoten. Menapa niku paringi klapa menapa niku, Pak? Nggih raose gurih ngoten. Oh. Betul legi tok nggih. Wonten gurih. Saking nggih kedahe disukani ngoten niku. Nggih. Dilalah pit-pitan nang Serumbung ketemu bapak sing deres langsung. Nah, ini. Dengan penuh resiko, dengan penuh bahaya ini bapak itu memanjat dengan semangatnya. Satu botol itu ukuran 1,5 liter itu dihargai dengan 25.000 sampai 30.000. Tidak tahu tergantung kualitasnya atau apa. Mengikuti bapak dan di bawahnya pohon kelapa ini ono makam mungkin ini makam sepuh. Bijinya itu cilik-cilik atau nah ini yang agak unik. Apa ya di sini tuh makam bayi gitu. Tapi masa ya bayi di sini semua. Nih. Kalau bapaknya di atas sana. Ini masih manjat di pohon yang itu. Minuman yang tradisional itu badek itu terkadang orang mikir apa ya, mereka mabuk apa ya. Padahal ini bahan gula Jawa, bahan murni gula Jawa yang nanti bila diolah itu bakalan menjadi itu warna coklat itu sing rasanya manis banget, itu terbuat dari badek atau yang aren ya, nanti tergantung kelapanya kelapa aren atau enggak gitu ya Mas ya. Nah, wit aren ya, beda wit kelapa ya. Mau tak takoni kowe muni padha kok, Den.
Ini orang lokal tapi ditakoni nyok mbuh-mbuh. Kita sambil nunggu bapak turun karena kita belinya 1,5 liter sekitar harga 25.000. Bapak kayak mesti resiko nih loh kayak ngono yang dihargai 25.000. Sampean sing kerja penak kadang lah ya do. Mangsi piye. Oh, berarti ben-ben tuh mana? Era digunakan apa tuh? Jadi ini adalah air badek yang mana bahan untuk membuat gula Jawa. Sing tadi dijigo suka wet kambil yang dhuwur kono kae. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini nanti diolah sama beliau, dijadikan direbus menggunakan kuali atau apa ya, nggak tahu saya. Nanti bakalan menjadi gula Jawa. Tuh. Tapi diminum secara langsung seperti ini juga enak, manis karena ini memang sari-sari kelapanya. Tuh ada dua macam, yaitu yang ada apa itu, yang aren, terus yang kelapa biasa. Ini yang kelapa biasa. Kalau yang aren kita belum pernah nemu, tapi ya semoga besok di kesempatan yang lain kita nemu yang aren. Ya bahan kolang-kaling ya Pak. Oke. Sing sadean teng peken gede sawi ini sinten Pak? Pripun? Nek sing sadean teng peken. Menawa biyen kula mboten teng peken malah. Oh, Mumpun sami dipendet. pendet nggih. Oh, jadi kados kan pun wong biasa nganu teng griya ngoten. Nggih, asal niki niku nganu ya. Malah asami dugi niku sami kecelek. Oh, wonten karena kurang nggih. Nggih, kurang. Padahal nek setiap sore setiap pagi niku pagi dan sore pinten liter, Pak? Nek ukurane badek niku. Mboten mesti nggih. Nggih, nek menawi son enjing niku Nggih. antawise nggih 90 liter ya. Oh, nggih lumayan nih, Pak nggih. Nemu wit. 6 uwit. Oh. Selawet liter nggih kadang nggih Pak nggih. Nggih, men-men kadang nganu wancine mboten seketan niku nggih angel nganu. Tergantung nggih Pak nggih. Bagian ini Nggih. mboten sekatan tur nggih saling garang nggih angel. Oh, nggih legen nggih, wonten badhek wonten legen nggih. Ini sami kok nggih. Oh. Nggih. Keras niku pripun? Keras niku menawi dipun damel ke dados gendhes niku nganu Atos ngoten. lembek nggih. Oh, mboten lembek. Nggih. Ini namanya legen. Kasih ya. Pak Supardi. Kali. Derek jenengan. Non? Pinten, Pak? Pinten? Amin. Ya Allah.